Kak, aku mau cerita. Ini kejadian 3 bulan lalu waktu aku sama 3 temanku, Bayu, Indra, dan Oji, naik Gunung Merapi melalui jalur Selo. Kami pikir ini bakal jadi pendakian biasa. Cuma 4 cowok yang pengen nikmatin pemandangan dan kabur sebentar dari urusan kantor. Tapi ternyata yang kami datangi bukan cuma sekedar gunung. Ada satu tempat di sana yang gak pernah ada di dalam peta pendakian, gak pernah diceritain sama porter, dan gak bisa dicari kalau kamu mau nyari. Orang nyebutnya Pasar Setan, tempat di mana suara selalu lebih nyata daripada bentuknya, tempat di mana tawar-menawar bukan tentang harga, tapi tentang nyawa. Malam itu aku pikir aku cuma bangun sebentar untuk pipis. Tapi pas aku balik badan, aku udah berdiri di tengah kerumunan yang gak punya wajah dan satu suara berbisik di telingaku. Burhan, jangan terima apapun. Hai guys, thank you for coming and welcome back ke segmen Kerok, kisah epik horor kamu, aku, kita. Bareng aku, Resti Betrispa. Dan hari ini aku dapat kiriman email dari seorang pendengar setia kita yang bernama Burhan. Yes, ini adalah guest Kerok kita, Burhan. Halo Mas Burhan. Dan dia cerita panjang banget sampai dia tulis lewat emailnya, Kak, tolong bacain apa adanya, jangan diganti. Kalau ada yang diubah, takutnya malah ikut pulang. Katanya ini kejadian waktu dia sama 3 temannya, Bayu, Indra, Oji, naik Gunung Merapi lewat jalur Solo. Harusnya cuma pendakian santai, istirahat sebentar di pos sebelum lanjut summit. Tapi malam itu, salah satu dari mereka tersesat ke tempat yang gak pernah ada di dalam peta. Orang-orang menyebutnya Pasar Setan. Bukan pasar yang isinya pedagang biasa, tapi pasar yang penjual dan pembelinya nggak punya wajah dan barang dagangannya nggak kelihatan sampai kamu sentuh. Oke guys, buat kamu yang lagi di gunung atau mau naik gunung, siapin mental, matiin lampu, pasang headset dan dengerin baik-baik cerita dari Burhan ini. Namaku Burhan, kalau kamu orang Jogja, kamu pasti paham gimana rasanya Merapi selalu ada di ujung pandang. Kayak tetangga tua yang diam-diam ngawasin gerak-gerak kita gitu ya. Aku kerja di bengkel pinggir jalan, hari-hariku sederhana, oli, knalpot, rokok, lagu dari radio. Naik gunung itu dulu adalah pelarianku. Tapi 2 tahun belakangan aku berhenti setelah seorang kawanku kepleset di Tawangmangu. Gak meninggal tapi cukup bikin aku janji ke diri sendiri sudah cukup. Sampai suatu malam Oji ngechat aku, Han, minggu depan Merapi jalur Selo, Bayu sama Indra ikut dan kita butuh lo. Kata butuh itu bikin aku berhenti ngetik balasan bercanda. Aku telepon Oji, dia jawab, gak ada yang mesti dibalikin di gunung, bukan barang, lebih kayak janji. Aku gak nanya detail, kadang laki-laki cuma butuh bahu buat jalan bareng. Kami berangkat Jumat sore dari basecamp Selo, 9 orang, aku, Oji, Bayu, Indra ditambah 2 porter, Mas Rahmat dan Mas Gito, serta 3 pendaki lain yang gabung rombongan, namanya Tegar, Kiki, dan juga Lintang. Langit cerah. Petugas basecamp nitip pesan kalau kabut turun jangan jalan sendirian. Di sini banyak jalur pintasan yang bukan jalur manusia. Dia sengaja ngasih jeda di kata manusia yang bikin kami nyengir kecut ya. Pos 1 kami lewati dengan santai. Bayu yang paling rewel terus komedi receh. Kalau capek dia nyeletuk. Istirahat sebentar, paru-paru gue KPR. Indra diam, mukanya kusut, putus cinta katanya. Tapi aku curiga ada yang lebih dalam dari itu semua. Oji yang biasanya paling rame justru paling pendiam. Ranselnya bunyi kelonengan kecil tiap melangkah. Aku kira sendok garpu, entah kenapa. Suara itu bikin aku risih kayak ada yang ngetok dari dalam. Di pos 2, kami bikin air panas, mie rebus dan juga kopi. Mas Rahmat duduk di batu, ngerokok tipis dan bilang hal-hal normatif, hemat tenaga, jaga suhu badan, kalau malam jangan nyalain senter sembarangan, ke arah semak,
Kenapa? Tanya Kiki. Bisa bikin orang lain ngikut, jawabnya pendek. Orang lain tuh siapa? Lintang penasaran. Mas Gito nyeletuk. Yang belanja di pasar. Kami ketawa karena mikir itu lelucon. Sekarang aku tahu itu bukan lelucon. Sekitar jam 9 malam kabut turun. Bukan kabut jalan kota yang tipis basah. Ini kabut gunung. Tebal, berat, dinginnya seperti dituang ke tulang. Jarak pandang 2 meter. Mas Rahmat ngasih komando barisan memanjang. Porter di depan dan di belakang. Kami di tengah. Ingat, jangan bisik-bisik nyebut nama apapun seenaknya. Kalau manggil kawan, tambahnya di belakangnya atau pakai sebutan katanya. Kok gitu? Bayu tetap kepo. Biar yang denger nggak ikutan nyaut, balasnya datar. 15 menit setelah kabut turun, aku dengar sesuatu. Bukan desau angin, bukan daun yang bergesekan, bukan gesekan sepatu. Ini ritmis, ramai, bertumpuk seperti pasar yang jauh tapi mendekat. Suara tawa, suara menawar, denting logam, kain disibak dan bunyi koin dijatuhkan ke batu. Baunya ikut datang, kemenyan samar bercampur daging panggang. Perutku mual tapi kupingku malah fokus seolah ada magnet. Bay, aku panggil pelan. Kamu dengar gak? Apaan? Kayak pasar. Bayu menoleh, pupilnya membesar. Shh, jalan terus. Dia dengar juga, tapi berpura-pura tidak. Di belakangku, Indra menelan ludah. Jangan nengok kanan kiri, katanya. Tapi justru kalimat itu bikin leherku gatal pengen menoleh. Kami sampai di area yang agak lapang. Tanah keras diapit semak dan batang-batang pohon kecil. Mas Rahmat memutuskan berhenti. Camp sementara, angin atas masih nakal, katanya. Kami dirikan 2 tenda untuk kami berempat. Aku sama Bayu 1, Oji dan Indra 1. Sisanya gabung tenda ketiga. Porter tidur di flyseat dekat api kecil. Angin menggigit tapi suara pasar itu seperti tetap hangat di kejauhan yang memanggil. Sekitar jam 1:30 aku kebangun. Tidak ada mimpi, mata tiba-tiba melek gitu aja seperti ada yang menepuk pundak dari dalam. Bayu ngorok pelan, nafasnya berembun. Di luar, dunia seperti dibungkus kapas. Aku tahan diri beberapa menit, berharap kantuk untuk balik lagi. Tapi suara itu ramai, rapat, jelas, mengisi ruang tenda. Ada tawa, ada protes harga, ada anak menangis lalu cepat sekali diam seperti mulutnya ditutup kain. Lalu ting, 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 bunyi logam dipukul. Kalian yang pernah ke pasar tradisional waktu subuh pasti paham. Ini bunyi tanda Bukalapak. Aku keluar, senter ku pasang redup. Api unggun porter tinggal bara yang merah. Mas Rahmat tidur miring ke kiri, Mas Gito ke kanan. Kedua wajahnya tenang. Tenda Oji Indra tertutup dengan rapat. Di udara, bau kemenyan menebal bercampur aroma seperti hati ayam yang disate. Tapi manisnya aneh, bikin lidah tuh rasanya kebas. Aku melangkah ke arah bunyi, cuma niat cek pendaki lainkah? 3 langkah. Kabut bergeser seperti tirai yang dibuka seseorang. Di depan cahaya kekuningan menggantung bukan dari api, bukan dari headlamp, lebih seperti lampion yang melayang tanpa tali. 10, 20, 50, aku tidak sempat menghitung. Yang jelas cahaya-cahaya itu membentuk lorong menuju ruang terbuka. Dan di ruang itu lapak berjejer, meja-meja rendah, tikar anyaman, kain lusuh digelar, tapi tidak ada barang. Mata melihat kosong, hati bilang penuh. Penjual berdiri di balik lapak. Tubuh-tubuh kurus, bajunya kusut, wajahnya nggak ada. Benar-benar kosong seperti kain putih ditarik menutup muka. Pembeli berjalan cepat, beberapa membawa karung, beberapa menggendong sesuatu yang tidak mau kulihat. Mereka menawar tanpa suara, tapi aku mendengar tawar-menawar itu di kepalaku seperti suara yang meminjam mulut pikiran. Aku mundur setapak, kakiku menyentuh sesuatu batang kecil, krak. Denting logam berhenti sekejap. 1000 wajah yang bukan wajah menoleh bersamaan. Tapi tidak ada mata, tidak ada hidung, hanya ketiadaan yang memandang kembali. Dalam sepersekian detik, aku merasa telanjang. Semua niat, semua takutku dibuka seperti baju. Di kiri sebuah lapak kosong mengangkat kain memperlihatkan barang. Hanya bayangan, tapi dari bayangan itu aroma anyir melonjak. Dinginnya menempel ke gigi. Tangan yang sangat pucat mengambil sesuatu dari udara lalu mengulurkannya ke arahku.
Di telapak tangannya ada benda kecil seperti koin, tapi bukan emas, bukan perak. Permukaannya seperti kulit jeruk yang dikeringkan. Ada guratan-guratan halus yang bergerak sendiri. Koin itu berdegup. Jangan. Suara kecil dalam diriku bilang, tapi rasa ingin tahu berjalan di depan akal. Aku hampir maju. Seseorang menyentuh pundakku dari belakang, dingin yang sangat rapi, bukan dingin angin, bukan dingin air, lebih seperti dingin yang tahu alamat tulangku. Nafasku berhenti setengah. Aku menoleh pelan, takut melihat, tapi aku harus. Tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang membentuk siluet lembut, seperti bahu manusia berdiri di belakangku. Dari siluet itu, suara berbisik jelas memanggil namaku seperti teman lemah. Burhan, jangan terima apapun. Bisikan itu tidak membuat lapak-lapak hilang, justru kebalikannya. Semuanya jadi lebih nyata. Bunyi tawar-menawar merapat ke gendang telinga. Denting kain jatuh terasa ditumit. Bau kemenyan menurun berganti anyir yang panas. Penjual di depanku masih mengulurkan koin hidup itu sabar. Seolah dia tahu manusia perlu waktu untuk menyentuh nasibnya. Aku melirik kanan kiri mencari kawan. Tidak ada Bayu, tidak ada Indra, tidak ada Oji, tidak ada Rahmat, tidak ada Mas Gito. Hanya aku dan juga pasar. Dan anehnya aku merasa pasar itu percaya aku akan kembali. Bahkan kalau malam ini aku kabur, kepercayaan yang membuat lututku gemetar dan juga lemas. Pasar yang yakin pada pembelinya. Aku mundur setapak. Penjual itu tidak marah, lapaknya bergeser sendiri seperti roda tanpa roda. Mengikuti jarak yang kucuri, dua lapak di kiri membuka kain, di satu bayangan menyerupai jam pasir yang berbalik. Di satu lagi, sesuatu yang berdenyut seperti jantung, tapi lebih datar, lebih sunyi. Dari kejauhan ada suara anak kecil yang tertawa dan bersenandung lagu yang tidak kupahami, tapi ritmenya pas sekali dengan detak di koin tadi. Kabut di atas kepala menggulung, menipis, lalu turun lagi. Di sela-selanya aku melihat kilau bintang, 1, 2, lalu hilang. Aku merasakan kaki menapak tanah Merapi yang nyata bersanding dengan tanah pasar yang tidak nyata. Dan di perbatasan itulah manusia yang mengira tahu jalan pulang. Burhan, bisikan itu memanggil lagi, lebih keras, lebih dekat. Kalau kamu ambil satu, kamu harus kembalikan satu. Apa? Aku nyaris menjawab, padahal tidak berniat. Jangan terima apapun. Penjual menurunkan tangannya. Koin berdenyut itu tidak lagi jatuh. Ia melayang setinggi pinggang, berputar lembut, lalu berhenti tepat di depan dadaku. Di permukaannya, guratan halus membentuk pola yang aku kenal. Pola garis telapak tangan Indra waktu dia meminta rokok, atau gemerincing kelonengan di ransel Oji yang entah apa isinya. Yang aku tahu hanya satu. Pola itu mencatat kami bertiga seperti daftar belanja. Aku menarik nafas panjang, memaksa lutut kembali kuat. Tidak, kataku dalam hati. Kakiku kupaksa mundur. Senter di tanganku kuturunkan. Sinarnya kuredam ke tanah. Aku menghitung langkah. 1, 2, 3. Jangan lari. Kalau lari, pasar akan memasang harga lebih mahal. Di langkah keempat, kabut tiba-tiba padat seperti dinding. Lampion-lampion mengecil sampai sebesar kunang-kunang. Lapak-lapak merapat ke dalam, menutup kain satu persatu. Suara-suara menawar jatuh jadi gumam. Denting logam kembali jadi angin. Aku menoleh sekali dan langsung menyesal. Di ujung lorong ada satu lapak yang belum menutup kain. Penjualnya mengangkat dua barang tidak terlihat, seolah-olah menawarkan pilihan. Di udara di atas lapak, dua nama muncul samar, bukan huruf, lebih seperti rasa, Bayu dan Indra. Harga mereka bergetar di ujung lidahku. Tangan dingin itu yang menyentuh pundakku tadi kembali menekan halus. Bisikan terakhir masuk ke telingaku, tegas tanpa jeda. Jangan terima apapun yang mereka kasih. Gelap menutup seperti mata yang berkedip pelan dan aku kembali berdiri di pinggir tenda, senter di tangan, napas tak beraturan, lutut hampir rubuh, api unggun porter masih bara, kabut masih tebal, tapi pasar seolah tidak pernah ada, kecuali bau kemenyan yang tertinggal tipis di jaketku dan satu bunyi kecil di jauh sana. Ting, 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 seperti pasar yang menutup, bukan selesai, hanya menunggu.
Aku merangkak masuk tenda, Bayu masih ngorok, tenang sekali. Aku menatap wajahnya lama, memastikan dia masih di sini. Di tenda sebelah, aku mendengar Oji membalik badan dan juga ransel kelonangannya itu sekali lagi berbunyi seperti jawaban samar pada sesuatu yang memanggil dari lereng. Kamu percaya nggak ada tempat yang hanya akan menemukanmu ketika kamu pura-pura tidur? Malam itu aku belajar percaya dan aku tahu begitu matahari naik kami akan melanjutkan perjalanan seperti biasa. Tapi tidak ada lagi yang benar-benar biasa setelah kami berdiri di depan lapak yang tidak menampilkan barang, hanya menampilkan kemungkinan. Pagi di gunung selalu punya cara bikin kita lupa mimpi buruk semalam. Kabut masih ada, tapi lebih tipis. Cahaya matahari menembus seperti jarum-jarum hangat. Aku bangun dengan kepala berat, tapi nggak cerita apa-apa ke Bayu. Dia langsung sibuk bikin kopi saset, cerewet seperti biasa. Seolah malam tadi dia nggak ada di daftar belanja sebuah pasar yang bahkan nggak nyata di peta. Oji keluar dari tenda, wajahnya pucat. Tadi malam lo keluar tendahan? Tanyanya. Aku terdiam sepersekian detik, lalu jawab, enggak, kenapa? Dia menggeleng, enggak, cuma gue dengar suara lo di luar, padahal gue lihat lo di dalam lewat bayangan center. Kata-kata itu bikin punggungku merinding. Aku nggak tanya lebih lanjut, kalau dia benar berarti semalam ada dua aku di lereng Merapi. Mas Rahmat dan Mas Gito sudah siap. Mereka nggak banyak bicara, hanya sesekali saling bertukar pandang, seperti dua orang yang sudah saling mengerti rahasia satu sama lain. Kami lanjut jalan ke pos 3. Jalurnya mulai terjal, akar-akar pohon mencuat, tanah licin karena embun. Bayu di depan nyanyi-nyanyi lagu lawas, Indra di belakangku masih murung. Di satu titik, kabut dari bawah tiba-tiba naik cepat seperti gelombang. Aku nggak ngerti bagaimana kabut bisa bergerak secepat itu, tapi dalam waktu kurang dari 1 menit jarak pandang kami kembali cuma 2 meter. Mas Rahmat langsung bilang, tetap di barisan, jangan ada yang keluar. Kami nurut sampai terdengar suara perempuan memanggil, Mas, sini, ikut jalannya. Suaranya bening seperti orang yang sudah lama kamu kenal tapi nggak bisa kamu ingat siapa. Bayu langsung berhenti menoleh ke arah suara. Aku tarik tangannya, jangan, bisikku. Tapi dia malah bilang, itu jalur pintas sekali. Mas Gito mendekat cepat, menepuk bahu Bayu dengan keras. Itu bukan jalur kita. Wajahnya tegang, matanya melirik cepat ke arah kabut yang bergelombang. Kami terus jalan, tapi suara itu pindah-pindah. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di depan. Sekali waktu aku nyaris yakin aku melihat kain merah berkibar di antara semak, seperti tanda jalur. Tapi saat kulihat lebih jelas, kain itu ternyata sepotong lidah panjang, bergerak pelan seperti dilambaikan angin yang tahu aku memperhatikan. Beberapa ratus meter kemudian, Indra berhenti mendadak. Itu jalur ke kanan kan? Dia menunjuk celah sempit di antara 2 pohon. Tanahnya bersih dari daun kering, seperti sering dilewati orang. Oji langsung menolak. Enggak, jalur kita lurus. Tapi Indra kelihatan ragu, matanya seperti tertarik ke celah itu. Aku mengintip, di dalamnya samar-samar terlihat sesuatu seperti tenda biru. Bukan warna yang aneh di gunung, tapi rasanya terlalu mencolok di tengah kabut tebal. Dan dari arah itu, ada aroma kopi hitam yang baru diseduh, bercampur suara tawa rendah, tawa hangat yang bikin kamu ingin mendekat. Mas Rahmat berjalan cepat berdiri di antara kami dan celah itu. Kalau mau selamat, pura-pura nggak lihat apapun. Lalu ia menepuk bahu Indra sekali lagi dengan keras, seperti memutuskan sebuah benang tak terlihat. Indra terlonjak, wajahnya pucat. Gue kayak mau kesana aja tadi, gumamnya. Aku tahu perasaan itu, pasar semalam memanggil dengan cara yang sama. Kami lanjut naik, tapi jalurnya mulai terasa aneh. Batu-batu besar yang biasanya jadi pijakan berubah licin seperti dilapisi lumut yang basah. Akar-akar melintang, beberapa mengeluarkan tetes air merah yang mirip dengan darah segar. Bayu sempat mengeluh, gak biasanya jalur ini kayak gini. Mas Gito cuma menjawab singkat, bukan jalur biasa. Di satu tanjakan, aku tiba-tiba merasa kami sudah pernah lewat sini. Pohon di kiri jalur bentuknya seperti manusia membungkuk dengan lubang di batangnya menyerupai mulut menganga. Aku yakin sekali tadi subuh kami lewat pohon itu dari
arah bawah. Aku hampir bilang ke yang lain, tapi suara dalam kepalaku mengingatkan, jangan selalu tunjukkan kalau kamu sadar. Jadi aku sendiri diam, tapi mulai menghitung langkah dan waktu. Dan benar saja, 15 menit kemudian kami ketemu pohon itu lagi, padahal jalurnya terus menanjak. Oji juga menyadarinya. Dia berjalan mendekat ke arah Mas Rahmat dan kemudian ia berbisik, "Kita muter-muter ya, Mas." Porter itu menatap lurus ke depan. "Iya, jalurnya ditarik. Kalau mau lepas, jangan lihat belakang." Kata ditarik bikin dadaku terasa berat. Ditarik oleh siapa dan kenapa? Dari belakang, suara tawa muncul lagi, bukan tawa manusia normal. Tawa itu terlalu rapi. Setiap nadanya sama panjangnya, seperti diputar dari piringan lama. Semakin kami menanjak, tawa itu makin dekat, tapi tidak pernah benar-benar menyentuh telinga. Bayu mulai resah, dia berjalan lebih cepat dari barisan mencoba keluar dari lingkaran. Mas Gito teriak pelan, "Balik." Bayu berhenti tapi matanya liar. "Gue lihat papan petunjuk jalur," katanya. "Kami semua tahu itu jebakan. Papan di gunung gak pernah dicat seputih itu dan gak pernah berdiri sendirian di tengah kabut tebal." Akhirnya Mas Rahmat suruh semua berhenti membentuk lingkaran kecil. Dia keluarkan sesuatu dari kantong jaket. Gelang akar wangi yang dianyam dengan kasar. "Pakai ini di pergelangan kiri, jangan lepas sampai turun," katanya. Kami nurut, walau Bayu sempat protes. "Buat apa sih?" Mas Rahmat jawab, "Biar jalur tahu kamu bukan yang dicari." Kalimat itu menggantung di kepala. Yang dicari siapa atau apa yang sedang mencari? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share cerita ini biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor yang lainnya. Dan share ke teman kalian yang berani. Kita ketemu lagi di next Kerok. Aku Renti Beatrice pamit. See you. Bye-bye. Mwah.